Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Aprilia dengan NIM O11-20057 dari kelas B Farmasi. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Biokimia Farmasi. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis. Pemecahan adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Selanjutnya, istilah glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh. Selain gluconeogenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglisemia. Istilah selanjutnya yaitu glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Istilah terakhir yaitu metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Metabolisme yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Yang berikut anabolisme, yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun sintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Yang pertama, respirasi aerob, yaitu glikolisis, terjadi di sitosol. Selanjutnya, hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagian berikut. ATP, adenosin trifosat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Ada dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Selanjutnya, reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADHC. Ada proses siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya adalah digambar di samping. Proses transport elektron. Yang pertama, transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Yang kedua, reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Yang ketiga, transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, proses respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Fermentasi alkohol hasil 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam lakat hasilnya 2 molekul 2 asam lakat dan 2 molekul ATP. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan
glukagon secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto, bolak-balik dan penghematan glukosa, yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Kedua hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan keseimbangan kadar gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Bisa kita lihat di bawah, terdapat dua gambar. Yang pertama, gliserol menghasilkan 19 ATP. Gliseroldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim gliserildehid 3. Fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH, lalu 1,3 biosfoglycerat diubah menjadi fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Energi dari gliserol dengan 2 ATP dan 1 NADH. Selanjutnya, piruvat ke asetil CoA akan menghasilkan 1 NADH. Di siklus Krebs akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP. Sehingga dalam proses gliserol energi yang dihasilkan ialah 3 ATP, 5 NADH, 1 FADH2. Namun, di dalam proses energi dari gliserol dibutuhkan 1 ATP, sehingga hasilnya menjadi 2 ATP, 5 NADH, dan 1 FADH2. 2 ATP, 5 dikali 3 ATP sama dengan 15 ATP. 1 kali 2 ATP sama dengan 2 ATP. Dan sama dengan 19 ATP. Jadi, dalam perhitungan katabolisme lipid atau gliserol menghasilkan 19 ATP. Selanjutnya ada gambar asam lemak menghasilkan 114 ATP. Di siklus Krebs menghasilkan 3 NADH, 1 FA2, dan 1 ATP. Jadi 3 NADH kali 7 molekul yang berasal dari asetil CoA. Bisa dilihat pada gambar. 14/2 sama dengan 7 molekul. Kurang 1 sama dengan 6, berarti ada 6 kali pemotongan. 1 kali pemotongan sama dengan 1 NADH, 1 FADH2. Berarti 6 kali pemotongan sama dengan 6 NADH dan 6 FADH2. 6 kali 3 ATP sama dengan 18 ATP. 6 kali 2 ATP sama dengan 12 ATP, sama dengan 30 ATP. Jadi total energi dalam perhitungan katabolisme lipid asam lemak menghasilkan 114 ATP. Berikutnya, energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat, yaitu ada metabolisme karbohidrat, yaitu respirasi aerob, glikolisis pemecahan glukosa menjadi asam piruvat, dekarboksilasi oksidatif pengubahan asam piruvat menjadi asetil CoA. Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Dan transport elektron puncak tahapan reaksi sel hidrogen dari reaksi antara yang pertama tahapan glikolisis tempat sitoplasma substratnya yaitu glukosa, hasilnya 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahapan berikut dekarbosilasi oksidatif tempatnya matriks mitokondria, substratnya 2 asam piruvat, hasilnya 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Tahapan berikut siklus Krebs, tempatnya matriks mitokondria, substratnya 2 asetil CoA, dan hasilnya 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Tahapan berikutnya transport elektron, tempatnya krista mitokondria, substratnya NADH sama dengan 3 ATP, FADH sama dengan 2 ATP, hasilnya 38 ATP. Selanjutnya respirasi anaerob. Yang pertama fermentasi alkohol menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam laktat menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Artinya respirasi aerob menghasilkan 38 ATP dan respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP. Ini membahas mengenai penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit langka yang terjadi karena penumpukan zat berlemak pada organ tubuh tertentu, terutama limfa dan hati. Penumpukan lemak ini membuat organ menjadi membesar dan memengaruhi fungsi organ. Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan tumpukan lemak. Selain pada hati dan limfa, zat lemak yang menyebabkan penyakit Gaucher juga bisa menumpuk pada jaringan tulang. Ini menyebabkan tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko keretakan.
Apabila sumsum tulang terpengaruh, kemampuan darah untuk membeku pun ikut terganggu. Penyakit Gaucher dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni tipe 1, jenis paling umum, menyebabkan hati dan limfa membesar. Nyeri tulang dan tulang patah. Jenis ini terkadang menyebabkan gangguan pada paru-paru dan ginjal, namun tidak memengaruhi otak. Bisa terjadi pada usia berapa saja. Tipe kedua menyebabkan kerusakan otak serius, terjadi pada bayi. Anak yang mengalami kondisi ini biasanya meninggal sebelum berusia 2 tahun. Tipe ketiga, kemungkinan terjadi pembengkakan hati dan limfa, serta otak terpengaruh secara bertahap. Kondisi ini dimulai sejak masa kecil atau remaja. Cara menyembuhkan yaitu dengan terapi penggantian enzim. Terapi penggantian enzim bertujuan mengembalikan keseimbangan kadar enzim yang kurang dalam tubuh penderita. Dengan ini, anemia dan pembengkakan limfa atau hati diharap bisa berkurang. Terapi ini umumnya dilakukan melalui infus setiap 2 minggu sekali untuk pasien penyakit Gaucher tipe 1 dan 3. Contoh enzim yang biasanya diberikan meliputi imiglukeras, taliglukeras alfa, serta velaglukeras alfa. Yang kedua, substrate reduction therapy atau SRT. SRT merupakan terapi penanganan Gaucher disease terbaru dengan obat bernama eliclustat dan miclustat. Pasien akan diminta untuk meminum obat ini untuk menurunkan kadar glukokerabrosid dalam tubuhnya. Yang ketiga, operasi. Bila dibutuhkan, dokter dapat menganjurkan operasi pada pasien Gaucher disease. Contohnya, operasi pengangkatan limpa yang membengkak atau operasi penggantian sendi. Transplantasi sel punca atau stem cell juga bisa menjadi pilihan. Namun, prosedur ini jarang dilakukan karena resiko komplikasinya yang cukup tinggi. Berikutnya, caranya yaitu penanganan lainnya. Dokter juga bisa merekomendasikan beragam metode pengobatan berupa transfusi darah untuk mengatasi anemia, serta pemberian obat-obatan guna memperkuat tulang, mencegah penumpukan lemak, dan mengurangi nyeri. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.